kaya. Dan terakhir ini ada ini nih. Coklat. Oh ini kayaknya ada. Karamel. Karamel. Karamel, Pak. Enak banget. Tadinya mau coklat. Wih, ada yang baru datang lagi. Ada lagi. Bentar. Wow, apa nih? Nah, ini yang terbaru, Pak. Itu Tabenia. Itu karena Bentar. saya... Apa, Pak? Tabenia singkatan dari Thalia, Ben, dan... Thalia Bertrand Tania. Thalia, Bertrand, Tania. Jadi gabungan 3 ya ini ya? Betul. Oke. Jadi Tabenia ini yang tadi Bapak buka ini adalah yang rasa abon mayo. Ini abon baru ya, abon mayo ya? Iya, Pak. Jadi ini baru kita, nah kalau yang abon mayo ini kita baru keluarin besok, Pak. Aku udah punya sekarang. Iya dong, karena ini langsung dicicip pertamanya sama Pak Menteri kan, jadinya senang. Oke, ini abon sama mayo guys. Abon sama mayo. Betul. Jadi kita punya coklat keju, juga punya keju, terus kita punya abon ini apa? mayo. Aku ada juga nih satu nih. Iya, itu yang itu Pak, pandan Srikaya. Iya. Oke, dan ini ada di Shopee, ada di GoShop, sama di Tokopedia. Ini di Grab. Di Grab ya? Iya. Okay. Betul. Nah, karena sebelum ini tuh sebenarnya varian yang baru kita jual di Tabenia. Jadi sebelumnya itu kita ada, kalau di depan situ ada cake Tabenia, di mana cake Tabenia itu kemarin itu ini adalah sebenarnya aku ada sedikit cerita ya Pak. Jadi di saat pandemi yang kayak gini, karena saya terbiasa otak saya berpikir gitu, bagaimana caranya bikin usaha tapi di situasi yang seperti ini kan. Jadi ada tempat yang kecil, saya berpikir ini gimana nih, harus muter lagi jadi duit nih ya gitu. Akhirnya saya bikin cake Pak. Nah, bikin cake ini coba-coba sebenarnya, karena kan kemarin-kemarin ini saya selalu buat makanannya itu berat ya. Jadi, oke, kalau itu roti satuannya Pak. Ini keju. Betul. Itu roti Tabenia satuannya, juga Pak. tapi ini masuk di Tabenia. Ya. Oke, nah roti satuannya itu yang masih menu nanti. Kalau untuk besok yang tadi itu Pak, yang roti sisirnya. Oh, yang ini, jadi, yang keju yang abon sama yang tadi mayo. Ya betul. Kalau ini udah bisa didapat? Udah. Kalau Crosby sudah bisa dapat di hampir di semua gerai geprek bensu di seluruh Indonesia. Kecuali di Hong Kong sama di Malaysia belum bisa karena pengirimannya kan. Ini enak banget. Ini asli rekomen. Amin. Enak banget. Oh, aku mau terima kasih juga, itu jangan ditutupin Wonderful Indonesianya, Kang Ruben. Oh iya ini Pak. Terima kasih udah pakai Wonderful Indonesia. Iya Pak. Kita lagi mau bangkitkan pariwisata dan ekonomi kreatif. Harus. Jadi ini ya, saya udah review makanan-makanan yang dikirim sama Bang Ruben. Iya. Dan rota sisirnya ini akan segera dirilis besok, dan andalannya itu adalah abon. Dan yang saya salut bahwa di tengah pandemi ini Ruben nggak pernah minim ide, terus memberikan inovasi-inovasi. Jadi rota ini adalah salah satu inovasi. Kita doakan sukses. Amin. Terus ada satu lagi nih, yaitu catering hemat saat darurat. Nah, dengan free ongkir. Biasanya kan kita ngeluh nih, ongkirnya mahal. Nah ini
salah satu produk andalannya juga catering hemat saat darurat. Bisa diceritain nggak nih apa maksudnya catering hemat? Jadi catering hemat saat darurat itu adalah salah satu paket dari band Sunda, Pak. Jadi kita menawarkan paket untuk yang kantoran-kantoran, untuk yang dimanapun gitu ya. Jadi memang kita mempermudah memberikan makanan tanpa mereka mesti keluar kantor, tanpa kemana, tapi kita yang nganterin makanannya. Dimana menu dalam 1 minggu itu kita sudah kirim, kita sudah kasih tahu maksudnya dalam menu 1 minggu apa saja yang mereka akan terima, dikasih tahu. Jika ada menu-menu yang mungkin ada beberapa yang tidak bisa makan ikan, akan kita ganti menunya. Akan kita ganti, ada beberapa yang ayamnya bisa diganti, ini enggak, kita akan coba ganti gitu. Jadi mempermudah orang-orang untuk tidak keluar kantor, tetap di kantor atau di rumah aja, tapi makanannya yang datang gitu. Itu salah satu dari band Sunda, Pak. Ya, band Sunda ini saya udah pernah datang sendiri ke lokasinya, salah satu yang dekat ya, Pak. Mestik. Dan band Sunda ini juga konsepnya keren banget. Tapi saya ingin menyapa para mahasiswa yang bergabung malam ini, ingin dapat ilmu dari Ruben tentang bagaimana awalnya terjun ke dunia bisnis ini nih, bisnis kuliner yang juga ekonomi kreatif, inspirasinya dapat dari mana. Kan kalau dilihat jadwal syuting, jadwal di TV juga udah padat. Gimana cara bagi waktu alokasinya dan memulai bisnis ini melewati beberapa jatuh bangunnya? Ya, oke. Kalau dari aku yang pertama harus disuka dulu, karena saya suka dengan apa yang saya jalanin. Itu. Jadi ketika ada jatuh bangun, ya damai perusahaan itu pasti ada untung rugi ya. Jadi yang harus kita handle itu adalah di saat perusahaan itu lagi untung, ya jangan terlena dengan keuntungan. Tapi bagaimana caranya supaya keuntungan ini nggak selesai sampai sini gitu. Jadi ada keuntungan yang lain. Jadi otak jangan dipaksa untuk berpikir lebih banyak, tapi jangan disuruh duduk juga gitu kalau aku. Karena kalau udah keasikan, terlalu santai, akhirnya banyak efeknya. Banyak efek ke belakangnya itu adalah ya akhirnya lebih banyak mengandalkan orang lain, lebih banyak memerintah tanpa kita tahu sebenarnya apa yang lagi mau kita kerjakan gitu. Jadi kenapa saya nggak bisa mengeluarkan pizza gitu? Karena ya memang saya makan pizza cuma sesekali aja gitu. Tapi kalau makanan Indonesia saya bisa makan selahap-lahapnya karena lehernya sama lambungnya nerima, Pak gitu. Jadi kalau saya spaghetti gitu ya, jadi agak-agak ya udah mau nggak mau masuk aja daripada masuk angin gitu. Tapi kalau ada nasi sama ceplok telur, mungkin nasi ceplok telur bisa bikin kita tidur nyenyak ya, gitu. Jadi itu yang buat saya suka. Jadi makanya kalau makanan, ya saya pertama kali buat geprek itu ya nasi sama makanan yang pakai tangan, gitu. Nah akhirnya di situasi yang sekarang ini banyak yang orang bekerja dari rumah, semua dari rumah. Apakah berpengaruh buat usaha kita? Ya, pasti. Apakah ada penurunan? Ya, pasti. Tapi di saat penurunan itu, di saat itu kita sudah punya langkah. Kalau ini turun, apa yang harus kita lakukan? Jadi step itu yang saya sudah siapin. Makanya kalau dari geprek itu nggak habis untuk memberikan inovasi, varian rasa sehingga menghilangkan kejenuhan orang untuk paling menunya itu doang, paling menunya itu doang. Tapi bagaimana per 2 bulan sekali atau bahkan per sebulan sekali, kecuali ada event ada bulan-bulan spesial, Valentine atau Halloween atau kemerdekaan, itu pasti kita punya menu-menu khusus, dan Ramadan gitu. Itu menu-menu khusus itu pasti keluar di bulan-bulan spesial. Nah, geprek ini yang sebenarnya saya juga deg-degan waktu ngeluarin ini, makanya hanya 2 menu, Pak. Sebelum ada mie, kita ngeluarin yang nasi tumbuknya dulu. Nasi tumbuk itu karena banyak orang yang pengen makan geprek tapi nggak mau pakai tangan kan. Jadi maunya pakai sendok, tapi sambil ngobrol sambil ini dia bisa begini. Jadi
tetap bisa makan geprek, mau cabenya geprek, tapi nggak mau kotor pakai tangan karena dia nggak mau itu lagi kan. Jadi saya bikin varian yang kayak begini bentuknya, dan ini baru pertama, dan ternyata kejenuhan orang sama makan tangan itu lumayan banyak, makanya kita ngeluarin yang ini dan peminatnya cukup banyak gitu. Dan di saat ini makanya si geprek itu saya tetap mengeluarkan dua varian yang rasanya saya suka, sambal embe sama nasi daun jeruk. Kalau embe itu makanan khas sambal Bali yang saya rasa kalau kita Bali itu kan kita lebih banyak tahu sambal mata aja ya. Jadi sambal embe itu adalah sambal dari khasnya Bali yang dimana saya suka banget. Jadi makanya saya bilang ini harus ada di resto saya nama ini gitu. Jadi sambal ini harus ada. Kan kalau sambal terasi kan lumayan banyak ya Pak. Iya. Sambal ini lumayan banyak. Jadi sambal embe kalau orang yang nggak paham pasti bilangnya embe gitu. Karena tulisannya hampir sama. Tapi sambal embe ini yang saya jual karena dua varian rasa yang saya suka gitu. Dan di saat itu juga pas kalau bagaimana survive lagi ya, saya selalu melihat peluang di mana apa yang bisa saya lakukan lagi. Kebetulan istri saya kan suka banget makanan manis, iya kan? Jadi dia suka makanan manis, suka yang iya pokoknya yang dessert gitu kan. Akhirnya ngobrol-ngobrol kita ketemu lah nih menu Tabenia. Jadi di saat Tabenia itu di saat bener-bener lagi semuanya lagi bingung, kocar-kacir gitu. Tapi saya berani, bismillah aja deh, mudah-mudahannya gitu. Mudah-mudahannya gitu. Sebenarnya Tabenia ini dadakan. Semuanya kayak bangun candi, cepat prosesnya. Jadi saya segala persiapannya hanya 3 bulan. Nggak sampai 3 bulan. Persiapannya nggak sampai 3 bulan untuk Tabenia ini. Jadi pilih desain, pilih nama, pilih ini semuanya udah pastiin gitu. Pada saat jual aja deg-degan Pak. Jadi kan kita live openingnya itu kan live dari rumah kan. Jadi Instagram doang gitu. Sama karyawan toko. Opening virtual lah gitu. Deg-degan saban hari. Jadi pada saat itu akhirnya kami mendapat respon baik. Hari pertama kita bisa ngejual 1000 box. Wow. 1000 ini? 1000 box Tabenia. Keren. Jadi dari situ kayaknya dapat sambutan bagus nih gitu. Besok dicoba lagi dengan jumlah yang lumayan gitu. Tetap sold out. Bahkan terkadang suka nggak dikasih nafas, baru buka jam 10, setengah 12 sudah habis gitu. Jadi tokonya ya udah selesai. Saya nggak berani nyetok banyak. Situasi yang sekarang ini sejujurnya saya juga worry gitu. Tapi mencoba melihat traffic di perharinya. Melihat traffic itu kan saya tidak melihat Senin ke Selasa, tapi Senin ketemu Senin, Selasa ketemu Selasa. Itu saya menganggap pembeli pastinya di hari yang sama gitu. Makanya kalau Jumat, Sabtu, Minggu tidak bisa dihitung sama. Karena mereka punya hari yang berbeda kan. Hari yang panjang untuk kita-kita nih yang di rumah aja. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu tuh rata-rata yang orang mungkin sudah pulang kerja, mereka menyetok makanan untuk Sabtu dan Minggu di rumah bersama keluarganya itu pasti. Jadi makanya aku surprise banget waktu ngeluarin Tabenia ini Pak. Surprise. Tapi sukses ya, alhamdulillah ya bisa. Amin Pak. Bisa untuk openingnya di tengah-tengah pandemi gini. Betul. Tantangan ekonomi bisa dapat 1000 terus stabil tuh luar biasa tuh. Iya, amin Pak. Makanya dari Tabenia ini akhirnya kita mengeluarkan inovasi-inovasi baru dan rasanya itu lebih ke cake Indonesia gitu. Kan kalau cake Indonesia ini maksud saya itu adalah gini, kita punya yang kacang, coklatnya yang Black Forest yang kalau kita kan namanya coklatnya berlapis-lapis ya gitu. Jadi saya untung dikit gak ada masalah. Yang penting Tabenia jalan terus gitu. Minimal ada new brand dari Ruben Onsu yang bergerak di bidang pastry gitu maksud saya. Makanya saya mencoba ini. Akhirnya
setelah menu yang kemarin ini baru nih yang kami kirim ke Bapak tuh roti tadi, yang abon, itu adalah varian terbaru setelah kami mendapat keuntungan. Setelah kami mendapat keuntungan, jadi kita baru yang abon. Jadi kita, ini jadi akan di launch. Jadi kalau aku boleh summarize buat teman-teman mahasiswa karena ini bakal jadi mata kuliah mereka, 3 hal dalam Ruben Onsu memulai suatu usaha yang membuka lapangan kerja sebesar-besarnya. Yang pertama, do what you love. Jadi Ruben ini senang makan dan yang dia pilih makanan yang dia suka. Jadi bukan makanan yang laku, tapi makanan yang dia suka. Apa makanan yang dia suka? Ya nasi, ayam, dan inovasi-inovasi sekitar itu. Dan ternyata menurut riset bahwa Indonesia adalah negara dengan konsumsi ayam yang masyarakat suka mengkonsumsi ayam. Dan setelah itu yang kedua adalah bagaimana Ruben mengantisipasi pasar, yaitu dengan digitalisasi. Dalam melaunch sebuah produk dan inovasi, Ruben menggunakan platform digital. Dengan digitalisasi, dengan live, Instagram, dan lain sebagainya, dia mendapat engagement yang bagus dari pasar. Dan ketiga, nah ini yang menarik sekali, bahwa ternyata bukan hanya dia apa yang dia suka, tapi yang juga Mbak Sarwendah suka, yaitu yang manis-manis. Ya. Nah, dimulailah diversifikasi produk, bukan makanan yang berat, tapi makanan-makanan yang berbasis cake. Dan tabennya itu adalah salah satu bentuk diversifikasinya selain daripada package food. Seperti bensu, bakso yang sudah dikemas dengan sangat baik packagingnya. Nah, itu 3 hal untuk pelajaran dari teman-teman. Nah, sekarang saya mau nanya ini. Iya, Pak. Aplikasi MOP Lovers. Ya. Ini apa yang dimaksud dengan MOP Lovers aplikasinya, dan ini juga subsektor di ekonomi kreatif. Kan Kak Ruben ini udah di satu sektor, yaitu televisi dan radio. Ya. Kak Ruben juga masuk di content creator, Kak Ruben juga masuk di kuliner. Sekarang Kak Ruben masuk ke aplikasi. Bisa dijelaskan nggak MOP Lovers-nya? Iya, kebetulan gini, terima kasih Pak Menteri. Ini MOP Lovers ini adalah salah satu aplikasi yang lagi kita jalanin, sama kayak Geprek Bensu juga punya aplikasinya. Dimana sekarang akan melebarkan untuk bisa order nanti di sana nantinya. Dan MOP Lovers ini adalah mempermudah para fanbase-nya MOP yang subscribernya ya lumayan, ada 7 juta subscriber gitu. Tapi kita masih terus tingkatin dengan varian-varian program yang banyak, Pak. Jadi bagaimana ya caranya semua bisnisnya Ruben itu ada dalam satu aplikasi gitu. Sehingga ya orang bisa membeli sesuatu dari aplikasi, semua dari aplikasi. Nah, makanya dari produk-produk MNC Group, MOP Group ini yang membuat saya akhirnya sudah saatnya MOP ini bikin aplikasi. Kalau sekarang ini sudah bisa di-download di Android, MOP Lovers-nya sudah ada. Tapi kalau di Apple Store masih tunggu antrian, ya. Jadi semua program dan konten yang bisa ditonton di YouTube juga bisa tonton di situ sama. Jadi nge-sync gitu loh, Pak. Jadi bisa berbarengan. Makanya dari situ kalau aku ngelihatnya bagaimana cara ngelebarinnya lagi gitu. Kita punya ada MOP Shop di mana semua baju-baju yang kita jual, terus sweater, topi, apapun yang bergerak yang ada untuk dari keluarganya Daunsu Family gitu ya. Dari keluarganya Daunsu Family, dari Bertrand dan yang lainnya, itu kita jual merchandise-nya di MOP Shop. Terus terkadang kan memang
ini peminatnya juga cukup banyak, tapi bagaimana caranya sampai ke pembelinya juga harus cepat. Bagaimana caranya ini juga harus cepat. Tapi kan kalau untuk luar kota dan luar negeri kan kami harus berurusan dengan ekspedisi ya Pak. Jadi itu bisa kita serahkan. Tapi kalau Jabodetabek harusnya kita bisa menguasain ya gitu. Nah ini bagaimana caranya? Akhirnya saya bilang begini, aplikasi MOP itu akan melibatkan banyak orang di dalamnya. Jadi nanti semua pemesanan-pemesanan itu bisa lewat situ. Bisa lewat, misal orang memesan Tabenia, itu bisa ke MOP, bisa dia masuk ke MOP Shop. Jadi mereka bisa pesan. Jadi mereka mau pesan cipak atau bensu bakso, itu mereka bisa masuk ke situ. Sesuatu yang semua yang kita jual, jadi kita lebih minimalis ke arahnya. Kan biasanya kan pesan by WhatsApp, pesan by ini, kan suka kocar-kacir tuh. Ntar ada yang masuk, ketimpa lagi bawahnya WhatsApp-nya, ada yang masuk ketimpa lagi bawahnya gitu. Jadi saya rasa kalau yang menggunakan aplikasi akan lebih mudah. Dan di sini saya lebih tertarik ketika bagaimana caranya ketika barang ini sampai. Banyak sekali, sampai sekarang ini masih banyak yang melamar, yang melamar mengirim CV ke perusahaan kami itu yang sebenarnya semuanya kebentur dengan standar pendidikan, gitu. Tapi saya rasa ini saya berangkat dari orang susah Pak Menteri, jadinya kan nggak semua orang itu bisa sekolah lebih tinggi ya. Pasti ada banyak alasan. Ketika mungkin terbentur biaya atau mungkin banyak hal. Tapi bagaimana dengan orang yang mau usaha tapi kebentur dengan pendidikan, dengan ijazah kan? Tapi kalau ditanya mau sekolah, tak pasti mereka mau sekolah, tapi kan kebentur sama biaya gitu. Jadi saya tertarik ketika mereka hanya mendaftar ijazahnya SMA, tapi mereka mau bekerja, gitu. Makanya ketika mereka itu, saya bisa melibatkan mereka, bisa bawa motor nggak? Bisa. Kamu ngerti aplikasi nggak? Bisa main ini handphone, ini bisa. Jadi kita bisa nantinya, sekarang ini hanya by WhatsApp. Jadi nanti semua yang pemesanan Tabenia dan produk yang lain, mereka semua yang saya pekerjakan untuk mengantarkan secara langsung. Jadi membuka lapangan pekerjaan dari sisi yang lain. Selama mereka bisa berkembang, ya saya rasa sama kayak standar perusahaan lain. Kalau ketika dia berkembang, ya pasti akan dipindahkan ke tempat yang lebih pas kan gitu. Tapi banyak anak-anak muda yang saya lihat mereka punya banyak kemauan, tapi mereka malu mengungkapkan untuk tidak cerita lewat DM, tidak ini, tapi mereka datang interview padahal bukan dia yang kita cari sebenarnya. Tapi mereka nekat datang interview dan menjelaskan ijazah saya gini, tapi dia bisa mempresentasikan dirinya. Saya bisa ini kok, saya bisa ini, dan menurut saya tidak ada salahnya kita membuka peluang untuk mereka. Dimana kayaknya ini pas ketika mereka bisa kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan baik gitu. Makanya akhirnya seperti yang saya ceritakan waktu itu sama Bapak, saya punya yang bensu bakso Pak. Yang bensu bakso, ya, saya pernah punya gerobakan keliling, ya. Jadi itu saya terinspirasi dari cerita mereka yang kena PHK nih, ya kan. Nah terus mereka mau kerja, mereka mau ini, nggak mau minta kok Kak, tapi bapak saya mau kerja, bapak saya mau ini. Jadi makanya kami kemarin dari OPP itu bikinin gerobak-gerobak bensu bakso, ya. Kita bikin seanak muda mungkin sekarang ini, gitu. Jadi lebih milenial. Si Rubennya yang nyamperin rumah gitu istilahnya. Ruben Onsunya yang nyamperin rumah kalian dengan dagang bensu bakso. Jadi bagaimana yang bekerja? Siapa yang bekerja? Yang mau kerja. Satu. Yang kedua, nggak pakai modal. Kamu yang jualan, kita bagi hasil, modalnya dari saya. Jadi menurut saya cukup fair. Dimana ya kalau lu mau dapat uang banyak, ya harus rajin dagangnya. Gitu. Dagangnya habis, ya kita kirim lagi. Jadi gerobak bakso yang kemarin kita udah jalanin itu cukup ke pending karena kan pandemi, jadi orang banyak yang takut. Akhirnya saya menyiasatinya ke sini Pak, ke bensu bakso ini. Nah bensu bakso ini yang dijual lebih praktis. Rata-rata kan orang maunya
sekarang kan di rumah aja, apalagi kalau ke tempat-tempat kan memang ada batasnya, ada ini. Jadi mau makan bakso, ya mereka beli ini, sudah dapat produknya Ruben, dapat isinya semua udah di dalamnya, sampai semua perlengkapannya, sampai ininya udah saya siapin, sampai apa namanya kan bisa ada dari ini, sampai jepitannya disiapin gitu. Jadi udah cuma modal kompor. Kenapa aku lakuin ini ya karena biar mesin bensu baksonya berputar Pak, karena ada mesin bakso tapi kita kagak produksi kan agak berat ya. Jadi untuk kenapa dari situ saya kembangkan karena penjualan dari bensu bakso ini cukup bagus Pak. Ternyata memang saya bisa menyimpulkan banyak orang-orang kita juga yang lebih mencari makanan frozen sekarang ini lebih gampang. Nah untuk bensu bakso ini sekarang ini sudah ada di seluruh Indonesia, bahkan kalau di luar negeri sudah sampai di Amsterdam, sudah Hong Kong gitu. Jadi ini sudah Taiwan, ini sudah sampai semuanya. Dan ya, nah kalau cipak Pak, ini baru. Ini aci digeplak gitu Pak. Jadi ini varian baru. Jadi acinya tuh lebih gepeng Pak. Tapi Indonesia banget. Ini Indonesia banget. Nah, kalau Indonesia tuh senang cilok, aci yang dicolok. iya, kan ada cilok, aci dicolok. Ini kan karena geprek, ini geplak gitu. Jadi cipak. Geprak. Ya. Oke, sekarang kita pengen cerita bahwa Ya. Kemenparekraf, aku nih sekarang kan kerja di kementerian nih. Ya. Terakhir-terakhir ngobrol sebelum masuk ke kementerian nih, Ya. Ruben ini kan sempat ada up and down gitu, tapi saya salut banget bisa ngatasin semua masalah. Nah, kita pengen dengar nih dari Kak Ruben, bagaimana sih tipsnya untuk jadi pengusaha agar bisa sukses dan menghadapi setiap Wow. tantangan, ujian gitu loh. Sebentar Kok gelap? Pak, mati lampu nih. Sebentar ya. Kok tiba-tiba gelap? Iya. Sebentar ya Pak. Mati lampu ya? Wah, ini seru juga nih. Hujan deras tiba-tiba Pak. Pondok Indah pun mati lampu. Sultan Pondok Indah pun mati lampu. Mati lampu. Ini seru banget nih guys. Lagi tengah-tengah nge-review produk. Nah, kita ingin dengar nih tipsnya dari Kak Ruben. Bagaimana sih ngadepin tantangan, ujian, up and down, dan bisa menjadi pengusaha sukses. Banyak banget komen-komen di sini yang ingin dapat masukan nih dari Kak Ruben. Silakan. Oke, kalau dari aku Pak, mungkin setiap orang up and down-nya mungkin berbeda-berbeda gitu ya. Tapi kayaknya yang dirasakan hampir sama. Bagaimana di situasi yang sekarang ini, jangan menyalahkan suasana, jangan menyalahkan sekeliling kita gitu. Tapi bagaimana kita peka sama pembeli, itu gampang jenuh, gampang bosen. Jadi jangan bosen untuk kasih inovasi-inovasi gitu. Dan ya susah dimengerti, susah dipahami kalau kita kan ini padahal enak ya, tapi kenapa nggak banyak yang beli ya? Itu yang kadang kita sebagai penjual tuh suka nggak terima. Jadi harus bisa ya, pasar kita ini kan sekarang udah milenial banget nih gitu. Udah milenial, udah banyak yang ngerti rasa gitu. Jadi yang lebih susah lagi itu adalah ketika ya saya harus membuat produk harga murah tapi terjangkau. Wah, itu muter otaknya bukan main. Dahsyatnya gitu. Makanya harus mau tahu bagaimana bahan bakunya dulu. Jika memang sekarang ini kita lagi menurun atau apapun, mungkin ada yang membuat kita memberatkan apa? Mungkin
baik itu dari berasnya mungkin kita bisa turunin sedikit, ya kan? Itu kan ada standarnya ya biasanya, tapi kita turunin dikit, terus mencoba berdiskusi. Terkadang eh, kita kan juga bekerja sama dengan RPA. RPA itu kan rumah potong ayam yang dimana mereka sudah punya semuanya. Jadi kita hanya memberikan marinasi ke mereka, jadi mereka sudah mengolah semuanya secara bumbunya. Jadi kalau geprek itu kenapa kekuatan dari ayam dan cabenya, karena ayamnya itu sudah dibumbu dengan kami gitu. Makanya harus bisa berani berinovasi. Dan yang kedua, kalau memang gak ada duit, saya rasa harus diajarkan dalam diri kita, uang sekecil apapun yang kita punya, semampunya, bagaimana caranya harus dapat lebih dari itu. Contoh, saya punya uang 300.000 gitu. Jadi gimana caranya bisa dapat 500.000 dengan uang ini gitu. Jadi berpikir dengan modal yang kecil harus bisa dapat untung gitu. Tapi harus sabar. Jadi jangan ngelihat satu keuntungan terus tiba-tiba udah nggak mau ningkatin lagi. Karena saya rasa dengan situasi yang sekarang ini kita di rumah aja, banyak kok tempat-tempat yang memberikan peluang untuk kita di rumah aja. Contohnya memang kayak produk-produk kosmetik dan yang lainnya kan, reseller-reseller juga itu banyak yang harganya murah banget untuk mereka jadi reseller, tapi mereka sudah dapat brand yang cukup bagus gitu. Dan untuk survive dalam keadaan yang seperti ini, ya harus berdoa. Itu penting, karena jangan punya ekspektasi tinggi dulu. Kalau dulu saya punya plannya hanya A dan B, tapi di situasi yang sekarang ini ternyata Tuhan ngajarin kita untuk kita dalam hidup harus punya plan A, B, C, D, E, F. Jadi jika terjadi, kita sudah punya langkah yang harus kita jalanin. Langkah berikutnya. Jadi meminimalis kita down, meminimalis kita yang paling mengerikan atau menyedihkan itu adalah ketika kita lagi down dalam usaha kita yang lagi turun kan Pak, gitu. Jadi makanannya enak, tapi kan banyak akhirnya kebentur harus sewa tempat. Jadi buat saya, jika kita tidak bisa melakukan untuk sewa tempat, ya harusnya bisa itu sih dagang online, itu juga bisa membantu gitu. Inovasi lah ya. Iya. Harus kita dorong. Betul. Nah ini saya pengen ngajak Ruben nih. Kan kita punya program Spice Up the World. Dan kalau bicara spice, ini geprek bensu nih udah very spicy dan cocok banget buat program Spice Up the World. Mudah-mudahan mau gabung di program ini. Termasuk juga ke beberapa mancanegara kan. Bensu ini udah hadir di Hong Kong, udah di KL, udah di Amsterdam. Ini juga kita mau bawa ke Amerika nih. Saya dengar katanya pernah ada pengalaman lucu waktu di bandara di AS. Ini nggak trauma kan kalau kita berangkat ke Amerika, bisa diceritain nggak? Nggak trauma Pak kalau ada pendamping, tapi kalau nggak ada pendamping kayaknya saya tetap nggak bisa ya. Nggak bisa ngomongnya Pak, masalahnya. Jadi Oke, nanti gini. aku yang mendampingin. Aku yang mendampingi. Waduh, apa gimana ceritanya kalau saya didampingi? Ini menteri turun tangan nih untuk mendampingi supaya nggak tegang pas nyampe di Amerika. Untuk mengatasi rakyatnya nggak ngerti bahasa Inggris ya Pak? Iya, nggak apa-apa. Karena ada translator. Oke, jadi sekarang gini, kita sudah dapat banget dari filosofi bisnisnya Kak Ruben. Saya salut banget. Kayaknya benang merahnya tuh inovasi dan nyoba terus gitu loh. Dan berani ngambil resiko. Kadang-kadang mungkin kita belum tahu hasilnya, tapi tadi yang bakso itu tuh genuine banget, keren. Jadi cuma modal kompor, sisanya semua udah dipikirin. Dan selalu bergerak, proaktif. Jadi 3 hal ini teman-teman mahasiswa tolong dicatat. 1, inovasi. 2 adalah berani ngambil resiko. Dan ketiga adalah terus bergerak. Nah sekarang di penghujung
IG live kita mau main games nih. Iya. Nama gamesnya judulnya Jajuli. Jawab jujur kali. Nah, Iya ini dong. pertama, ini nih untuk nih game-gamenya nih Kak Ruben nih. Nih ada Iya.